mau berdoa dulu seperti biasa untuk kita minta tuntunan Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan, aku sungguh bersyukur bahwa pada siang hari ini masih dikasih kesempatan untuk berbagi firman Tuhan kepada setiap Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di live TikTok. Aku percaya ya Tuhan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk kami merenungkan firman Tuhan. Waktu yang tepat untuk kami ambil waktu sebentar beristirahat dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya bahwa kebenaran-Mu yang menjadi dasar hidup kami, kebenaran-Mu yang menguatkan kami, kebenaran-Mu yang menuntun hidup kami untuk kami bisa hidup takut akan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar Engkau memberikan kekuatan, damai sejahtera bagi setiap orang-orang yang lagi letih, lesu, hilang pengharapan, teman-teman yang lagi benar-benar merasa nggak berdaya. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka melalui firman-Mu, karena kami percaya hanya dalam hadirat-Mu kami beroleh kekuatan, dan kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu. Jadi Tuhan, Engkau yang ada juga untuk menjamah setiap orang-orang yang baru pertama kali join di live talk hari ini. Engkau yang ada untuk menyentuh hati mereka, menjamah hidup mereka, dan memperbarui hidup mereka sehingga mereka mengalami berkat Tuhan secara utuh melimpah dalam kehidupan mereka. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau yang mematahkan dan hancurkan setiap rencana-rencana roh-roh jahat yang ingin mengambil waktunya Tuhan saat ini, yang mau mengambil kemuliaan Tuhan. Biar hari ini kemuliaan Tuhan hanya bagi Tuhan aja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan baca Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Sebelumnya udah ada yang pernah baca belum Kisah Para Rasul pasal yang ketiga? Atau kayak iya, ingatnya cuma Kisah Para Rasul pasal yang kedua aja. Kalau yang ketiga nggak terlalu tahu. Oke, nggak apa-apa. Kita baca sama-sama ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya lebih dari satu gadget ya bisa juga buka Alkitabnya. Kita baca bareng-bareng. Yuk, kita baca dari ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, ini buat teman-teman semua yang baru pertama kali join di live talk aku sedikit ceritain aja latar belakangnya ya, karena ada teman-teman yang baru yang nggak bergabung nih ketika aku bagikan renungan di pasal yang kedua dan pasal yang pertama. Jadi, latar belakang dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini adalah peristiwa di mana akhirnya para rasul berani gitu ya berhadapan dengan orang Yahudi. Nggak cuma orang Yahudi yang ada di Yerusalem, tapi orang Yahudi yang berasal dari luar Yerusalem. Dan saat itu di hari Pentakosta, turunlah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memberikan keberanian, memberikan otoritas, memberikan kuasa bagi para rasul untuk memberitakan tentang Yesus. Dan dari khotbah yang sederhana, Petrus menyampaikan khotbah secara cepat gitu ya, nggak nyampe kayak 45 menit atau 1 jam. Karena kita lihat sendiri khotbah Petrus sangat sederhana, dan khotbah Petrus itu atau perkataan Petrus itu menyentuh hati orang-orang yang mendengarkan saat itu, dan mereka terharu. Sekali lagi, itu bukan karena kuat dan gagah Petrus, bukan karena kepintaran Petrus dalam memilih kalimat, dalam menggunakan taktik-taktik yang pintar gitu ya untuk bisa menarik orang, enggak. Tetapi ini adalah kalimat yang sederhana yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saat itu, bahwa Yesus adalah penggenapan dari yang dikatakan perjanjian lama. Dan Yesus sendiri sudah beritakan oleh Daud gitu ya. Daud sebagai raja orang Israel yang sangat dihormati sudah melihat ke depan mengenai Mesias yang tidak akan selamanya mati, berada di dalam dunia orang mati, tetapi akan terangkat ke surga gitu. Dan akhirnya total kurang lebih 3.000 orang jiwa yang mau untuk dibaptis dan mau untuk ikut dalam persekutuan para rasul. Mereka lah yang disebut sebagai gereja mula-mula. Dan kemarin kita udah bahas betapa indahnya sebuah kebudayaan dalam komunitas jemaat mula-mula, di mana mereka beneran nggak cuma sibuk dalam pengajaran para rasul, bukan hanya sibuk untuk berada dalam perjamuan, bukan hanya sibuk dalam adanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul, tapi mereka juga menyatakan kasih. Kita lihat ada ini kelompok ya, gereja mula-mula yang mau mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Bahkan beberapa orang rela menjual yang mereka miliki, yang berharga pastinya ya, sehingga bisa dijual untuk kepentingan banyak orang di dalam gereja mula-mula. Kita benar-benar lihat ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri juga. Jadi orang itu sadar bahwa
Oke, keperluan aku hanyalah segini, ya udah, aku terima segini bantuannya. Yang berlebihan, yang diberkati Allah secara, lebih itu mau menolong keluarga-keluarga, saudara-saudara yang kekurangan dan mereka diberikan bantuan secara keperluannya masing-masing. Jadi benar-benar kita lihat nggak hanya ada buah roh, tapi ada karunia Roh Kudus juga dinyatakan di gereja mula-mula. Nah, terus akhirnya kita masuklah ke Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama ini tentang apa? Jadi, waktu itu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Karena gereja mula-mula punya kebiasaan gitu ya, mereka bertekun setiap hari berada di dalam bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Jadi karena seorang laki-laki ini lumpuh, ya bukan karena kecelakaan, bukan terjadi ketika dia udah dewasa, tapi dari kecil, dari sejak lahir, ia sudah lumpuh sehingga harus diusung, dibantu gitu ya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi, seorang laki-laki ini karena dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, dia ditaruh di sebuah pintu gerbang yang namanya Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Karena nggak bisa ngapa-ngapain selain hanya bisa meminta bantuan dari orang lain gitu ya untuk dia bisa bertahan hidup. Ketika orang itu melihat, ketika orang yang lumpuh itu melihat ada Petrus dan Yohanes. Wah, berarti saat itu Petrus dan Yohanes udah terkenal banget ya di bait Allah. Mereka adalah pengikut Kristus, mereka adalah murid Kristus, bahkan disebut sebagai rasul Kristus. Yang awalnya para rasul ini dikejar-kejar oleh para ahli-ahli Taurat, imam-imam Yahudi gitu ya, karena mereka menjadi pengikut Yesus. Tapi sekarang Petrus dan Yohanes terang-terangan berada di bait Allah. Ini luar biasa banget ya, berada dalam bait Allah. Terus apa yang terjadi? Bahwa orang yang lumpuh itu meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Terus apa yang terjadi? Ayat yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Jadi akhirnya Petrus dan Yohanes datang kepada orang itu, orang yang lumpuh itu, yang mereka tahu dari sejak kecil udah lumpuh. Petrus katakan, "Lihatlah kepada kami." Seperti memberikan perintah kepada orang yang lumpuh itu untuk fokus ke kita. Lihat kita sekarang. Apa yang dikatakan Petrus? Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ini firman Tuhan yang katakan bahwa orang yang lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapatkan sesuatu. Tunggu, ini kan orang yang lumpuh ini tadinya sering meminta-minta sedekah. Berarti yang dia harapkan adalah sebuah bantuan, uang gitu ya, bantuan pokoknya. Karena dia mengharapkan sedekah dari orang-orang. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang yang lumpuh itu dengan harapan menatap Petrus dan Yohanes untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kita lihat ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Tunggu. Ini nggak salah firman Tuhan ya kah? Petrus katakan, "Emas dan perak tidak ada padaku." Hah? Masa sih pengikutnya Tuhan Yesus nggak punya emas dan perak? Tunggu. Kan Tuhan Yesus adalah Tuhan Raja yang kaya. Asalnya dari surga. Dan kerajaan surga itu semua penuh dengan emas, berlian, perak, hal-hal yang luar biasa indah. Tunggu. Tapi ini Petrus bilang gak punya emas dan perak. Kita berpikir sebentar. Para rasul aja gak punya emas dan perak. Tetapi apa yang mereka punya? Yang aku punyai, kata Petrus, kuberikan kepadamu. Apa yang Petrus berikan? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow. Petrus memang gak punya uang, gak punya emas dan perak untuk dibantu, untuk diberikan kepada orang yang lumpuh itu.
Kita kalau lihat orang yang lumpuh biasanya apa? Kalau kita lihat ada orang kekurangan, biasanya kita lakukan apa? Kita bantu deh, ya kan? Misalnya ada orang yang kelaparan, kita kasih makan, ada orang yang disabilitas, kita bantu gitu ya, apa yang bisa untuk dia nikmatin, apa itu makanan, minuman, atau mungkin kita kasih bantuan secara material, ya kan? Beberapa orang ada yang langsung menawarkan, "Mau nggak saya berikan akses untuk pengobatan dan segala macam gitu-gitu ya. Tapi, apa yang Petrus tawarkan? Apa yang Petrus berikan? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang Petrus berikan? Petrus nggak berikan emas dan perak, kan Petrus nggak punya. Apa yang Petrus punya? Yaitu kuasa, otoritas. Tunggu, kalau ada yang bertanya, dari mana kuasa dan otoritas itu? Atau mungkin Petrus sudah terlebih dahulu belajar taktik yang Yesus lakukan ketika ketika menyembuhkan orang, ketika membangkitkan orang mati. Apakah Yesus sudah terlebih dahulu mengajarkan para rasul? Enggak. Yang memberikan kuasa dan otoritas itu adalah Roh Kudus. Karena kita ingat lagi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Jika Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Untuk jadi apa? Untuk jadi saksi Kristus. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada para rasul, untuk para rasul itu bisa menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu bukan hanya bicara tentang mengajar, memberitakan kebenaran, menceritakan tentang Yesus, bukan. Tapi juga melalui tanda-tanda yang ajaib dan mujizat. Seperti Yesus yang turun ke dunia, Yesus mengajar, ya kan? Yesus mengadakan mujizat, kesembuhan, Yesus membangkitkan orang mati, apalagi Yesus mengadakan pelipat gandaan makanan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitakan kerajaan surga. Dan tadinya para rasul hanya melihat Yesus yang melakukan mujizat. Tapi hari ini kita baca dalam firman Tuhan bahwa Petrus dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan, yaitu menyembuhkan orang. Wow, kuasa yang sama yang ada dalam diri Yesus, karena Roh Kudus ada dalam diri Yesus, juga diterima oleh para rasul. Keren banget ya. Petrus bisa berbicara bukan lagi dengan ketakutan, bukan lagi dengan sebuah kekhawatiran, aduh nanti orang-orang kejar saya nggak ya, aduh nanti orang-orang tangkap saya nggak ya, enggak. Petrus yang tadinya setelah menyangkal, lalu Petrus menghindari banyak orang karena takut dikejar-kejar, takut diambil gitu ya. Enggak, Petrus berani terang-terangan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow, keren banget. Masih ingat gak dari kitab Yohanes sebelumnya kita bersama-sama baca dari renungan kitab Yohanes? Salah satu perkataan Yesus dikatakan bahwa pada saatnya kamu akan berdoa di dalam namaku. Apalagi yang Yesus katakan bahwa Yesus mengatakan Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada kamu apa yang akan kamu katakan di depan banyak orang. Roh Kudus itu yang akan memberikan kamu penghiburan, menguatkan, menasihati, mengingatkan kamu tentang apa yang kuajarkan. Dan ini terjadi. Selanjutnya kita baca ayat yang ke-7 ya. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan membantu dia berdiri. Jadi nggak cuma ngomong doang ya Petrus menolong orang yang lumpuh itu, membantu dia berdiri seketika itu juga. Kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Coba perhatikan di sini ya semua Bapak Ibu, teman-teman yang ada. Petrus sedang menyaksikan orang yang lumpuh. Dan Petrus sama seperti Yesus melihat kebutuhan yang paling mendesak kepada orang itu. Kebutuhannya apa? Kesembuhan. Dan Petrus dengan kuasa Roh Kudus dapat mengatakan kuasa, otoritas, sehingga akhirnya kesembuhan itu terjadi. Kadang ketika kita ya para hamba Tuhan atau teman-teman yang mendapatkan kesempatan untuk melayani orang lain, ketika kita melayani orang lain cerita, curhat, menceritakan keluh kesahnya, kita bingung. Apa yang kita bantu ya? Apa yang harus kita bantu ya? Dia perlunya apa ya? Kita bingung. Setuju?
Kita bingung untuk memberikan bantuan apa, kita bingung untuk menolong dengan cara seperti apa, kita bingung harus berbicara seperti apa. Apakah kita lupa bahwa Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, memberikan kita kuasa dan otoritas yang sama untuk kita dapat menolong orang-orang yang Tuhan bawa kepada kita, untuk kita bisa layani mereka. Saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita, mengajarkan kita untuk menemukan kebutuhan yang paling penting yang dibutuhkan oleh orang itu. Salah satunya kita lihat dari firman Tuhan adalah tentang kesembuhan orang yang lumpuh ini. Kalau Petrus dan Yohanes ya, mereka kurang peka, mereka akan melihat, oh orang lumpuh ya udah kasih sedekah aja, setuju? Kita juga kadang-kadang kalau melihat orang lain, oh ini dia ya disabilitas, ya udah deh kasih duit aja. Kita tidak pernah terlebih dahulu bertanya sama Tuhan, Tuhan orang ini perlu apa ya? Itu yang saya belajar dari firman Tuhan, bahwa Petrus melihat kebutuhan yang paling mendesak atas orang yang lumpuh ini adalah kesembuhan. Dan Petrus menyatakan kuasa Yesus sehingga kesembuhan itu terjadi kepada orang itu. Lalu ayat yang ke-8, melonjaklah, berdirilah orang yang lumpuh itu, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan-jalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ya, ini adalah sebuah bukti kesembuhan gitu ya. Gimana sih kita udah menantikan bertahun-tahun, bahkan orang lumpuh ini dikatakan dia dari sejak lahir sudah lumpuh. Kebayang nggak betapa rindunya dia untuk mendapatkan kesembuhan, betapa besarnya keinginannya dia untuk bisa berjalan seperti manusia yang lain yang normal. Dia ingin bisa jalan ke sana kemari, dia pengen bisa lompat, dia pengen bisa menggerakkan kakinya, tapi nggak bisa karena lumpuh. Dan ketika ia mendapat kesembuhan, kita lihat ada sebuah sukacita, ada sebuah damai sejahtera, ada sebuah kelimpahan yang dia rasakan ketika dia mendapatkan kesembuhan itu. Buktinya apa? Buktinya dia melonjak, berdiri, berjalan kian kemari. Enggak cuma itu, ngikut kemanapun Petrus dan Yohanes berjalan di dalam bait Allah. Enggak cuma berhenti di situ juga, dia juga memuji Allah. Berarti ini beneran orang yang lumpuh gitu ya, bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan gimmick, dan dia mendapat kesembuhan. Buktinya ini, kita mungkin ya menyaksikan, apa sih, kayaknya berlebihan banget ya, jalan ke sana ke sini, lompat, ketawa-tawa, memuji Tuhan. Loh, pernahkah Anda berada dalam situasi Anda membutuhkan mujizat? Anda menantikan kesembuhan, Anda menantikan jawaban doa. Udah bertahun-tahun, kayak kemarin ada salah satu akun yang bernama, lupa lagi karena namanya, dia ngambil dari aktor Cina. Dia bilang bahwa dia udah 4 tahun berdoa supaya rukonya bisa kejual. Dan dia udah merasa dia udah kehilangan kepercayaan, udahlah kayaknya nggak usah doa-doa lagi. Dia udah kehilangan sebuah imannya bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Tetapi kita lihat, ketika ada kesembuhan yang didapatkan oleh seseorang yang sakit, ada jawaban doa yang Tuhan berikan kepada orang yang menantikan. Berapa? 5, 10, 15 tahun. Kita ngeliatnya, wah kayak heboh banget ya. Itu adalah sebuah ekspresi yang dia nggak bisa tahan, bahwa pada akhirnya dia menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kan kita nggak tahu pergumulannya, setuju? Kita nggak tahu berapa lama dia menantikan itu. Sehingga kita sebagai manusia, kita dapat kita dapat menilai, berlebihan lah, jangan seperti itu. Karena kita nggak tahu betapa lamanya dia bergumul, apa yang dia pergumulkan, berapa banyak kehilangan yang ia alamin, berapa banyak tangisan yang dia keluarkan di hadapan Tuhan, betapa banyak pergumulan yang dia rasakan, betapa beratnya hatinya. Kita jangan menghakimi orang lain ya. Kita jangan menilai orang lain karena kita nggak tahu pergumulannya itu seperti apa, sedalam apa tangisannya, sakitnya, hatinya, apalagi stres yang dia alamin. Tetapi kita lihat ketika orang yang lumpuh ini mendapatkan kesembuhan, wow,
ekspresinya luar biasa seperti itu ya. Seluruh rakyat itu melihat yang lumpuh itu berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah. Jadi karena udah lama banget orang lumpuh ini duduk di pintu gerbang indah itu ya, orang-orang sampai hafal bahwa orang itu adalah orang yang lumpuh. Dan mereka mengenal orang itu sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi kepadanya. Hah? Tunggu, ini nggak salah. Ini orang yang ada di gerbang indah kan, yang selalu minta-minta kan. Loh ini kan yang lumpuh sejak kecil kan. Lo kok bisa jalan? Lo kok bisa nggak cuma berjalan tapi lompat-lompat? Semua orang yang menyaksikan hal itu takjub dan tercengang. Karena mereka melihat ini nggak mungkin, karena kita lihat tiap hari dia ada di pintu gerbang bait Allah. Kita baca ayat selanjutnya ya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, orang yang lumpuh itu, maka seluruh orang banyak yang sangat keheran itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Jadi peristiwa orang yang lumpuh dari sejak kecil, dari sejak lahirnya, itu jadi viral. Jadi heboh gitu ya. Terus apalagi? Mereka akhirnya yang heran itu berkumpul di serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel." Berarti banyak orang Israel yang datang ke tempat itu ya, ke serambi Salomo. "Mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu heran tentang orang yang lumpuh dari sejak lahir ini disembuhkan? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Oh, jadi dari perkataan Petrus, kita tahu orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu melihat bahwa oh ini kesembuhannya karena kesalehannya Petrus. Karena keajaiban yang Petrus lakukan. Oh karena Petrus berkuasa. Tetapi Petrus mau jelaskan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Kita tahu ya, Yesus ditukar dengan pembunuh lain, pelaku kejahatan lain. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, yaitu Yesus. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Kami ini para rasul saksi yang menyaksikan bahwa Kristus gak cuma mati tapi juga bangkit. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat ini, orang yang lumpuh dari sejak lahir ini, dan kamu kenal orang ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan kamu, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Oke, sebentar, aku mau baca dari awal lagi. Kalau misalnya ada teman-teman yang kayaknya panjang ya dari tadi aku bahas. Jadi ketika orang-orang itu semua bingung dengan yang mereka saksikan ya. Sebelumnya di Kisah Para Rasul 2, orang-orang Israel ramai dengan apa? Suara yang bising di hari raya Pentakosta.
di mana peristiwa Roh Kudus sedang dicurahkan. Dan di Kisah para Rasul 3 ini geger lagi nih, bahwa mereka menyaksikan ada seorang disembuhkan kalau dulu ada Yesus, ya kan, bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka, mungkin mereka udah terbiasa dengan apa yang mereka dengar, bahwa Yesus menyembuhkan orang, Yesus mengadakan mujizat. Tetapi hari itu, orang-orang itu udah nggak lagi kan melihat Yesus bersama dengan mereka. Tetapi orang-orang itu menyaksikan ada kesembuhan yang dilakukan oleh pengikutnya Yesus, yaitu Petrus. Dan orang-orang itu bertanya, "Hah, ini Petrus yang lakukan? Ini karena apa Petrus bisa menyembuhkan orang itu? Kuasa dari mana Petrus bisa menyembuhkan orang itu?" Dan Petrus menjelaskan kepada mereka tentang Yesus. Lagi-lagi Yesus yang diceritakan, lagi-lagi Yesus yang diberitakan oleh para rasul. Para rasul nggak bilang, "Ya, ini semua karena saya ya. Saya yang begitu benar di hadapan Tuhan, saya yang udah taat ya sama Tuhan, jadi saya bisa menyembuhkan." Tidak. Para rasul menceritakan tentang pribadi Yesus. Karena kuasa dari nama Yesuslah yang menyembuhkan orang itu. Tadi Petrus katakan apa? Petrus katakan apa sebelum akhirnya orang itu mendapat kesembuhan? Petrus katakan, demi nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus cuma katakan katanya sederhana seperti itu. Siapa lagi kalau bukan kuasa nama Yesus yang bekerja atas orang itu? Sederhana ya, sederhana. Kita tuh nggak perlu untuk memikirkan, aduh harus pakai kata-kata yang manis, yang indah, yang seperti apa ya ketika melayani orang-orang. Tidak. Kita percaya bahwa nama Yesus berkuasa, kita katakan demi nama Yesus mendapat pemulihan, demi nama Yesus takluklah segala kuasa iblis di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, segala yang kita perlukan itu cukup. Demi nama Yesus, kita akan menyaksikan perbuatan Tuhan. Demi nama Yesus, aku akan melihat keluargaku dipulihkan. Kita kadang terjebak dalam pikiran kita dan intimidasi iblis. Lalu kita berpikir, kita harus ngomong apa ketika doa kita? Ini adalah doa yang sederhana yang Petrus katakan. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan terjadi. Ya, ini adalah doa yang sederhana dan kita bisa lakukan ini. Tuhan, aku percaya karena namamu yang berkuasa, karena namamu yang ajaib, aku percaya bahwa keluargaku akan diselamatkan. Aku percaya di dalam nama Yesus yang sangat berkuasa, di mana seluruh manusia, seluruh makhluk akan bertekuk lutut. Maka aku percaya bahwa keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku akan dipulihkan, akan diselamatkan. Kita kadang-kadang bingung gitu ya untuk aduh gimana nih doanya udah gitu-gitu aja. Kita baca lagi ya firman Tuhan ini, bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Di dalam nama Yesus itu ada mujizat, ada harapan. Lalu Petrus katakan apa lagi? Petrus katakan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau misalnya pesan ini disampaikan kepada orang Israel tuh tahu bahwa Allahnya mereka, Allah Yakub, Allah Ishak adalah Allah Abraham. Bukan Allah yang berbeda, Allah yang sama, Allah yang esa. Memuliakan Yesus. Orang-orang Israel saat itu, para ahli-ahli Taurat saat itu telah menolak Kristus, tetapi Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dan nama Yesus itu yang orang Israel sudah buat menderita, bahkan sudah orang Israel itu buat sengsara, bahkan mati di atas kayu salib, telah menguatkan orang yang lumpuh dari sejak kecilnya. Memberikan kesembuhan kepada orang itu karena orang itu percaya. Sekali lagi kita lihat, kesembuhan didapatkan karena percaya. Nah,
Ketika dulu saya secara khusus mendalami kitab ini gitu ya, saya tuh terkagum-kagum dengan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam Kisah Rasul 3 ayat 17. Mungkin nggak banyak saudara-saudara sekalian yang menyadari perkataan Petrus ini mengandung makna yang begitu dalam. Apa itu? Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian, maksudnya menyalibkan Kristus, karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Apa yang saya mengerti dari ayat ini? Apa yang saya pahami dari ayat ini? Bahwa para rasul ini setuju bahwa orang-orang Israel menyalibkan Yesus karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Nah, kira-kira kalimat ini familiar nggak kita dengar? Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, perkataan Yesus di atas kayu salib kepada orang-orang yang menyalibkan Kristus. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu apa? Apa yang perlu kita renungkan dengan ketidaktahuan orang-orang ini yang menyalibkan Yesus? Saya kasih tahu ini. Bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan karena mereka nggak tahu kebenaran. Orang-orang ini menyalibkan Kristus karena mereka nggak tahu kebenaran yang dari dulu perjanjian lama sudah Allah beritakan. Dan karena ketidaktahuan mereka, akhirnya mereka mengikuti keinginan daging mereka mengikuti hawa nafsu mereka mengikuti intimidasi iblis untuk melakukan kejahatan. Kadang kita kecewa ketika melihat, kok orang tua saya, ini orang tua saya loh, kalau orang lain mah nggak apa-apa ya. Kok orang tua saya malah melakukan hal yang seperti ini kepada saya? Kok malah orang tua saya ya yang berkata-kata jahat kepada saya? Kayaknya sahabat-sahabat saya aja nggak pernah bicara kasar seperti itu. Kenapa orang tua saya, orang terdekat saya berkata-kata kasar seperti itu kepada saya? Atau mungkin kita kecewa dengan orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, bahkan orang-orang yang udah mengenal Tuhan. Kok malah gitu ya? Kita kira kita tuh udah sama-sama melayani Tuhan, cinta Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan. Tapi kok malah saya yang ditipu sama dia di dalam bisnis saya? Kok saya malah yang dijelek-jelekin sama dia dari belakang? Kok bisa sih Tuhan, saya tuh mengalami hal seperti itu? Kita selalu cari penyebab ya, kenapa orang tuh jahatin kita, kenapa orang tipu kita, kenapa orang itu ada ngomongin kita dari belakang ya. Orang itu nggak cuma ngomong kita dari belakang, tapi merencanakan rencana-rencana yang jahat bagi kita. Kita bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan ada orang-orang seperti itu? Setuju? Dan dari firman ini saya belajar bahwa karena ketidaktahuan manusia, maka mereka merelakan diri mereka untuk berada dalam kuasa dosa. Karena ketidaktahuan mereka tentang kebenaran membuat mereka jadi menyerahkan diri mereka menjadi hamba dosa. Karena ketidaktahuan mereka tentang kebenaran, mereka jatuh dalam pencobaan, mereka jatuh dalam tipu muslihat iblis, mereka jatuh dalam intimidasi iblis. Jadi saya tuh sadar ya bahwa itu seperti apa ya, kalau misalnya kita nih yang Kristen, kita sering katakan kayak dibutakan. Iya, dibutakan secara rohani gitu ya, sampai kita bilang, ya Tuhan, kok ada ya orang jahat kayak gitu? Kok ada ya orang tuh punya pikiran sejahat itu, sampai jahatin orang kayak udah nggak ada lagi kemanusiaannya gitu ya. Karena mereka ditutupi matanya, ditutupi hati nuraninya, sehingga mereka mengikuti keinginan daging itu yang jahat. Karena alasan apa? Karena tidak tahu kebenaran. Jadi saya tuh justru tersentuh ya ketika baca ini beberapa tahun yang lalu, saya masih ingat. Saya merasa bahwa Tuhan, para rasul ini kok bisa ya memaklumi orang-orang Israel. Kalau misalnya kita pikir ya, kita ada di posisi saat itu 2000 tahun yang lalu.
Kita marah-marah kepada orang Israel. Kita nggak usah deh nyampein pesan Injil kepada orang Israel. Kan orang-orang ini yang punya rencana untuk jahatin Tuhan kita. Orang-orang ini yang ngomongin Tuhan kita dengan kejahatan-kejahatan, padahal Tuhan kita baik-baik aja, nggak pernah ngelakuin kejahatan. Iya kan? Kita tuh kayak selalu pengen gitu ya untuk balesin mereka. Kita pengen untuk mereka tuh mendapatkan kejahatan sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Ya. Tetapi dari ayat ini saya belajar para rasul menerima bahwa ada orang-orang yang tidak tahu dan menyebabkan Yesus menderita mati di kayu salib. Mereka mendapatkan pemahaman bahwa karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Dan dari mana mereka belajar hal ini? Karena mereka menyaksikan Yesus. Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus bisa loh doa. Yesus bisa loh bicara kepada Bapa di sorga. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. What? Ketika saya baca ini, Tuhan, kasih itu yang saya belum tahu sepenuhnya. Kasih itu yang sangat luar biasa. Yang bikin saya makin penasaran. Kok bisa di atas kayu salib Yesus malah mengampuni orang-orang itu? Sekali lagi kita belajar. Apa sih kasih itu? Kalau hari ini kita merasa bahwa ada kasihnya Tuhan. Kita udah benar-benar kenal belum sih dengan kasih itu? Kita udah benar-benar ngerti belum sih tentang kasih Tuhan? Kita baca firman Tuhan hari ini. Para rasul menerima dengan ikhlas, tulus. Gak ada para rasul ini punya niatan untuk membalas orang-orang Israel saat itu. Karena para rasul akhirnya mengerti rencana-rencana orang-orang itu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan sehingga akhirnya Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Dia turun ke dunia orang mati, membebaskan setiap tahanan-tahanan yang ada di bawah dunia orang mati, dan dia naik ke atas surga membawa para tahanan-tahanan. Wow, luar biasa banget. Itu salah satu yang Paulus katakan gitu ya. Aku lupa detailnya, tapi teman-teman semua tahu ayat itu karena udah sering kita baca ya. Luar biasa banget. Selanjutnya, tetapi dengan jalan demikian Allah menggenapi. Akhirnya, para rasul saya membayangkan ya ketika mereka merenungkan firman Tuhan dari kitab-kitab perjanjian lama, mereka menyaksikan ada keterkaitan dengan Yesus dan ini adalah penggenapan yang sebenarnya Allah udah nyatakan lewat nabi-nabinya, lewat orang-orang kudusnya, lewat setiap pemimpin-pemimpin Israel saat itu. Itu jadi sebuah puzzle yang makin lengkap. Luar biasa banget ya. Nah, selanjutnya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, oke, Kristus di mana sekarang? Kristus sudah terangkat ke surga dan berada di surga untuk menantikan pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan oleh nabi-nabi di zaman dahulu. Selanjutnya ya, kita baca. Bukankah telah dikatakan Musa, seorang pemimpin bangsa Israel saat dulu. Musa udah paling terkenal banget juga ya di kumpulan orang Israel. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Karena semua pengajaran Yesus itu adalah firman Allah. Semua yang dikatakan Yesus adalah firman Allah.
Semua yang dikatakan Yesus adalah kerajaan Allah yang sebenarnya udah ada dari perjanjian lama. Ketika saya lagi bikin buku ini ya tentang, kerajaan Allah yang kemarin saya udah sampaikan, saya melihat bahwa sebenarnya kerajaan Allah tuh sudah dinyatakan dari perjanjian lama. Kita keliru kalau melihat kerajaan Allah baru ada ketika Yohanes 19 datang. Bukan, dari zaman dahulu banyak para hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang menyampaikan bahwa Allah bertata, Allah duduk di tahtanya, Allah memerintah. Jadi udah ada kerajaan Allah itu. Tetapi kerajaan Allah sudah ada tetapi belum lengkap, belum utuh. Karena akhirnya kita lihat dari kitab Wahyu, pada akhirnya Kristus akan memerintah sebagai satu-satunya raja dan kita semua akan ikut di dalam pemerintahannya. Nggak ada lagi yang namanya raja-raja lain gitu ya, karena Kristus adalah raja, pemimpin kita. Nah, dan kita baca ayat yang ke-23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Wow. Wow. Kita akhirnya mengerti bahwa dari khotbah Petrus yang sederhana ini, Petrus khotbah lagi gitu ya, kita baca di Kisah Para Rasul 3 ini, bahwa akhirnya pesan yang Allah sampaikan melalui Yesus itu semuanya tujuannya untuk memberkati orang Israel pertama-tama, memberkati umat yang Allah telah pilih, karena Allah telah berjanji kepada Abraham. Wow. Supaya bangsa Israel diberkati dan dengan demikian kita melihat bahwa betapa besarnya kasih Allah sehingga ia mau merelakan anaknya yang tunggal turun ke dunia, tinggalkan segala kenyamanan di surga, tinggalkan apalagi segala hal-hal yang enak di surga. Di surga enak gak? Enak. Semuanya Tuhan Yesus miliki di surga. Tapi Yesus turun ke dunia, gak cuma turun ke dunia, dia mengambil rupa manusia, membatasi kealahannya untuk kepentingannya sendiri, tetapi melakukan segala sesuatu untuk kehendak Bapa di surga. Wow. Saya ketika renungin firman ini ya, saya ngelihat bahwa Tuhan, kasihnya Tuhan itu besar banget. Itu dinyatakan dari perjanjian lama ya. Kasihnya Tuhan tuh udah kelihatan terhadap umatnya dari perjanjian lama. Sampai akhirnya ada banyak hamba-hamba Tuhan, para nabi Tuhan, orang-orang kudus yang Tuhan kirim kepada orang Israel. Tapi orang Israel menolak, orang Israel membunuh mereka, orang Israel tetap melakukan kejahatannya. Sampai akhirnya harus Yesus sendiri yang turun ke dunia. Loh, terus Tuhan Yesus turun ke dunia juga akhirnya mati juga, Kak. Tetapi kematiannya membawa kehidupan bagi kita. Kita nih, orang-orang yang di luar dari perjanjian Abraham. Kita nih, orang-orang yang bukan keturunan Abraham. Kita tuh seperti dicangkokkan. Kita tuh seperti dimasukkan atas dasar kehendaknya Allah, bukan atas dasar kebenaran kita sendiri. Jadi, kalau kita lihat, justru karena kedegilan, keras kepala dari orang-orang Yahudi, membuat kita tuh dilayakkan
masuk ke dalam perjanjian, masuk ke dalam berkat rohani yang Allah telah sediakan, masuk dalam kerajaan Allah. Nih keren banget, keren banget ya. Hari ini kita lihat sekali lagi Tuhan menyatakan dirinya melalui para rasul, sehingga ada lebih banyak lagi orang yang mengikut Yesus, yang mendengar tentang Yesus, yang menyaksikan dampak dari kematian dan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, hari ini semua diberkatin ya. Luar biasa. Aku pun hari ini juga diberkatin. Aku kembali mengingat ya tadi yang aku katakan di Kisah Rasul 3 ayat 17, bahwa karena ketidaktahuan mereka membuat Yesus sengsara, mati di atas kayu salib. Karena ketidaktahuan mereka ingin untuk menyelakakan Yesus, ingin untuk merendahkan Yesus. Mereka pikir dengan Yesus mati, selesai. Padahal itulah awal dari karya keselamatan Yesus bagi kita. Puji Tuhan, saat itu Petrus masih dapat kesempatan untuk memberikan kabar kebenaran, kabar baik kepada orang-orang Israel. Sehingga orang Israel yang tersisa saat itu, mereka bisa mendengarkan kabar Injil dan mereka bisa menyaksikan bahwa Kristus itu nyata. Sekali lagi kita lihat kasihnya Tuhan ya. Kristus memang sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Kristus nggak bisa mereka pegang lagi, apalagi Kristus nggak bisa mereka ikutin kemana-mana lagi. Kristus kelihatannya kayak nggak ada dilihat oleh mata mereka. Tetapi dampak dari terangkatnya Kristus ke surga, Roh Kudus itu dicurahkan. Kalau Roh Kudus nggak ada, nggak tahu apa yang terjadi oleh para murid saat itu, para rasul saat itu. Nggak tahu juga apakah para rasul memiliki keberanian, para rasul berani untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus. Nggak tahu juga apakah para rasul akhirnya bisa bertemu dengan orang yang lumpuh dari sejak kecil ini dan akhirnya menyaksikan kesembuhan. Semua karena Kristus. Kristus udah kembali ke surga, Kristus bertahta, dan Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus yang menguatkan, memberikan keberanian, memberikan otoritas, kuasa, hikmat, apalagi banyak hal, karunia roh, buah roh, sehingga saat itu fenomena pengikut Kristus jadi rame. Wow. Gimana teman-teman semua ketika dengerin firman Tuhan hari ini? Kisah Para Rasul 3 ya. Ayat yang cukup panjang, ayat yang cukup seru kalau kita baca ya, karena Petrus bisa menyembuhkan dari mana? Bukan karena Petrus ya, tetapi karena Roh Kudus. Pada akhirnya kita perlu ambil poin-poin penting ya kan, ketika misalnya kita baca firman Tuhan, kita ambil poin-poin penting. Apa dong poin-poin pentingnya? Oke. Masihkah kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Masihkah kita percaya bahwa Roh Kudus itu memiliki kuasa yang begitu besar? Atau hari ini karena kita melihat tidak ada jawaban doa, hari ini kita melihat nggak ada pertolongan Tuhan, hari ini kita lihat Tuhan yang diberikan bukannya kemudahan ya, malah kayak makin sulit aku jalanin. Kalau kita hanya diizinkan untuk melalui masa-masa yang mudah, masa-masa yang gampang, apa sih yang terbentuk dalam diri kita? Kita jadi anak-anak yang gampangan. Kita jadi anak-anak yang lemah karena kita nggak biasa untuk mengalami peristiwa-peristiwa yang menakutkan, menegangkan, apalagi menekan, apalagi kita ngerasa ya karena aku selalu mendapat kemudahan, aku selalu mendapat hal-hal yang baik, yang menyenangkan, mentalnya nggak kuat. Setuju? Tapi kalau sampai akhirnya Tuhan izinkan kita untuk kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, kita menghadapi hal-hal yang kita takutkan, kita menghadapi apalagi pergumulan-pergumulan. Sekali lagi, Tuhan dapat menjadikan hal-hal yang sulit, hal-hal yang menakutkan itu untuk
berbuah kebaikan bagi hidup kita. Kalau hari ini kita lihat bahwa hidup kita sulit dan kita ngerasa kayak, "Ah, ya udahlah emang hidup ini sulit ya, ya udahlah, ya orang kisah yang gini-gini aja lah ya." Kita sedang kehilangan iman kita. Tapi kalau senantiasa kita percaya bahwa segala hal Tuhan izinkan untuk kebaikan kita, maka kita akan lihat nanti hasilnya. Ketika kita udah melalui segala perkara, kita bahkan dapat tetap berdiri menjadi pemenang, kita akan lihat, oh ternyata Tuhan mau mengajar kita seperti ini. Oh ternyata Tuhan mau menjadikan kita pribadi yang kuat, tangguh dalam Tuhan. Oh, penolakan, ya biasalah, ya namanya manusia ada aja yang nggak setuju sama kita. Oh, ya di apalagi dicibir, direndahkan, dihujat, ya biasalah. Ada aja orang yang nggak suka ya sama Tuhan Yesus. Ya wajar lah Tuhan Yesus juga menderita, aku juga mau ikut menderita dengan Yesus. Lihat, akhirnya kita mendapatkan sebuah nilai yang begitu berharga. Hasil dari pembentukan kita melalui segala perkara yang sulit. Sekali lagi itu karena kita iman, bergantung kepada Tuhan, kita hanya percaya bahwa Tuhan, ada banyak orang yang punya rencana buruk atas aku. Ada banyak orang yang berkata-kata jahat tentang aku, tidak apa-apa. Karena hidupku terjadi, hidupku bergantung kepada perkataan Tuhan. Ya, apalagi zaman sekarang di sosmed semua orang bisa bicara apapun, di sosmed semua orang bisa mencibir, merendahkan, ya kan. Nggak perlulah kita adakan UU ITE ya kan di Latih Talk hari ini. Tapi kita bisa bicara di depan Tuhan. Nggak apa-apa Tuhan, orang mau berkata apa, karena aku percaya firman-Mu yang akan terjadi dalam hidupku. Nggak apa-apa Tuhan, ada orang-orang yang merencanakan kejahatan bahkan kecelakaan dalam hidup aku. Tapi aku percaya bahwa rencana Tuhan yang jadi dalam hidup aku. Gimana? Apakah kita mau berusaha pakai cara kita untuk tanda kutip membalas orang-orang itu? Atau kita mau menyerahkan kepada Tuhan? Bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Dan Tuhan akan menyaksikan, Tuhan akan memberikan konsekuensi dari setiap perbuatan-perbuatan yang jahat. Selanjutnya, kita ambil poin apa lagi dari renungan hari ini. Kita lihat bahwa mujizat yang dapat dilakukan oleh para rasul bukan sebagai celah untuk para rasul itu memuliakan dirinya, tidak. Seberapa banyak dari kita ketika kita melihat pelayanan kita sukses, kita melihat, wah hari ini aku ada konseling orang luar biasa, orang itu tersentuh hatinya. Apakah kita jadinya mengambil kemuliaan Tuhan buat diri kita? Atau kita mau tetap Tuhan, ini Tuhan yang berbuat. Ini Tuhan yang menuntun saya, ini Tuhan yang ada menolong saya sehingga saya bisa melayani orang lain. Atau kita udah jatuh terjebak, terbuai, bahwa saya bisa lakukan ini. Itu sebuah celah yang sangat tipis, sehingga kalau kita tidak sadar, kita tidak peka, kita bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan. Tuhan bisa untuk memberikan kita sebuah karunia-karunia yang luar biasa. Bisa dong. Karena kan Roh Kudus yang begitu luar biasa, yang kuasanya nyata, besar, melebihi setiap roh yang ada di dunia ini, kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, itu mampu terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, sadarkah kita bahwa semua pemberian itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Sadarkah kita bahwa semua pemberian itu tuh untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan buat kita. Kita bukan siapa-siapa. Saudara sendiri tahu kan kalau saudara sendiri punya keterbatasan. Saudara sendiri tahu kan kalau saudara sendiri punya kelemahan. Saya sadar saya punya kelemahan. Saya sadar saya punya keterbatasan. Itu sebabnya saya perlu Tuhan. Itu sebabnya ketika saya melayani orang, melayani jemaat Tuhan, melayani orang-orang yang Tuhan bawa kepada saya tahu saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan untuk mengajar, menguatkan saya, memampukan saya, memberikan saya hikmat. Nah, akhirnya kita melihat
bahwa iya ya, setiap pemberian Tuhan ini kan harusnya untuk memuliakan Tuhan. Tapi kenapa kita jadi pengen untuk kita yang diakuin? Kita malah pengen kita yang mendapatkan kemuliaan. Kan ada lagunya ya. Bagi dua segala pujian, ada yang kayak gitu ya. Enggak ya, bagi dia aja. Jadi teman-teman, gimana kalau misalnya kita dipercayakan sama Tuhan, pelayanan, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa memiliki karunia-karunia yang luar biasa dari Roh Kudus. Kita masih ingat Tuhan nggak? Bahwa Tuhan yang memberikan itu. Dengan tujuan supaya kita memberitakan Tuhan. Supaya kita memberitakan kabar baik. Supaya kita memberitakan Kristus. Atau kita lupa hal itu. Kalau misalnya ada yang mendengarkan dan merasa, aduh, bener banget lagi deh. Bener banget Tuhan, karena aku pengen diakuin orang, aku pengen dianggap sama orang. Aku pengen untuk orang tuh melihat aku tuh kalau aku tuh oke, keren, aku tuh luar biasa. Hari ini bertobat. Tuhan ampunilah aku. Sebagaimana aku belajar dari Petrus, bahwa semuanya atas dasar pemberian Tuhan. Maka Tuhan, biarlah aku tuh bisa untuk sadar bahwa semua ini tuh karena Tuhan. Bahwa Tuhan, kemuliaanku tuh adanya tuh di dalam Engkau. Aku tuh gak mau ambil kemuliaan nama Tuhan. Karena semuanya tuh benar-benar karena pekerjaan Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Jadi sekali lagi kita lihat, pemberian Roh Kudus ini untuk kepentingan Tuhan juga. Untuk kepentingan umat Tuhan. Sehingga akhirnya nama Tuhan bisa lebih lagi diberitakan. Kita lihat ya. Kisah Para Rasul ini kan adalah kitab yang kita bisa lihat bukti sejarahnya. Ya, bahwa nanti kita lihat ke depan ada sebutan tentang detail waktu, detail tempat gitu ya. Dan kita menyaksikan bahwa Kisah Para Rasul ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan kitab-kitab sejarah lainnya. Dan akhirnya kita melihat bahwa bagaimana Roh Kudus itu memberikan kekuatan, keberanian, sehingga para rasul mengalami penolakan di Yerusalem. Enggak apa-apa, kita pergi ke Samaria, kita pergi ke Yudea, kita pergi ke ujung bumi. Sampai akhirnya kita lihat, bahkan Paulus, orang yang salah satu orang Israel gitu ya, bahkan dia termasuk dari ahli Taurat, mempelajari secara khusus dari isi Taurat, yang bahkan kerjaannya mengejar orang-orang yang mengikut Kristus, bahkan mencelakakan, bukan hanya menangkap, tapi bahkan membunuh para pengikut Kristus. Malah akhirnya ketangkep sama Tuhan. Akhirnya mengalami kasih Tuhan dan bisa melayani Tuhan. Luar biasa banget. Sampai orang-orang pengikut Kristus lainnya, jemaat lainnya tuh jadi cukup takut ya dengar Paulus. Ini gimmick atau gimana kok orang yang ngejar-ngejar kita malah akhirnya melayani kita. Itulah Tuhan. Nanti kita akan lihat ya ke depan lagi ya. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 4 di minggu seterusnya. Ya, tidak terasa sudah hari ini kita udah membaca keseluruhan pasal yang ke-3. Hari ini aku ngelihat chatnya cukup ramai ya. Ada apa yang kalian perdebatkan, apa yang kalian ributkan. Nggak apa-apa ya, aku nggak perlu set sampai ke atas. Tetapi karena ini sosial media, ya keputusan masing-masing untuk akhirnya mau mendengarkan atau tidak. Kan itu ya, uniknya tuh sekarang gitu ya. Kan Tuhan itu kan berikan kita akal budi ya. Kalau misalnya kita saya nggak setuju, ya udah klik aja not interested gitu kan. Saya nggak setuju, di slide aja kan gitu ya. Saya juga kalau ngelihat ada berapa misalnya ini konten-konten yang mengganggu gitu kan, ini apa sih, cewek-cewek seksi atau cowok-cowok yang flirting apa sih ini, saya tuh klik aja not interested, di swipe aja gitu ya. Ya udah saya nggak setuju, ya udah. Kita nih diberikan hikmat, kita diberikan akal budi supaya kita bertindak sesuai dengan kita diciptakan, yaitu manusia. Jadi teman-teman semuanya, semoga kita semakin cerdas, semakin berhikmat dalam menggunakan sosial media. Walaupun ada UU ITE ya, tapi
menurut saya, ya saya menghargai lah setiap kebebasan kita ketika berpendapat. Saya membiarkan keputusan kepada orang-orang yang akan menilainya gitu ya. Karena akhirnya gini, satu yang saya pegang bahwa kepada siapa kita dekat, cepat atau lambat kita akan sama dengan orang itu, setuju nggak? Kalau misalnya kita nih sering ngumpulnya sama orang gosip, cepat atau lambat kita akan terbiasa untuk jadi gosipin orang. Atau bahkan kita akan digosipin oleh teman-teman kita. Atau misalnya kita terbiasa sama orang-orang yang mereka suka bohong. Nah, ketika kita bergaul dengan orang yang suka bohong, akhirnya kita akan terbiasa untuk jadi pembohong. Setuju nggak? Kita akan merasa, ya bohong itu biasa, itu not a big deal, itu biasa aja gitu ya. Nah, saya percaya bahwa ketika kita mau dekat sama Tuhan, Tuhan yang adalah sumber kasih itu, maka itu akan terlihat dari kehidupan kita. Nggak bisa dibohongin. Meskipun sakit banget ya Tuhan, sakit banget tuh. Ini kayak mesti lawan daging gitu ya, karena keinginan roh dan keinginan daging bertentangan. Iya, tapi kan daging ini sementara, kita nggak akan bawa selamanya daging ini. Apa? Kita akan hidup berapa tahun sih di dunia ini? 60, 70, 80, panjang-panjang 90, tapi biasanya umur 90 orang udah mengharapkan, udahlah selesai aja. Kita cuma habiskan di dunia ini 90 tahun, 80 tahun. Tapi setelah itu kita akan habiskan masa yang kekal, nanti di kekekalan yang kita nggak tahu. Nih namanya juga kekekalan ya, nggak ada batasan waktu dan ruangnya. Jadi pada akhirnya kita berpikir lagi bahwa, iya Tuhan, karena aku tahu aku mengasihi diriku, aku mau memilih yang benar. Aku mau mengasihi Tuhan, dan aku mau semakin dibentuk serupa dengan Tuhan, yang adalah kasih. Iya, kita bukanlah akan menjadi orang yang sempurna, karena pada akhirnya nggak ada manusia yang sempurna. Ada orang yang merasa sempurna, berarti dia orang yang nggak sempurna, setuju? Ada orang yang merasa bahwa dirinya sempurna, perkataannya selalu sempurna, perkataannya selalu benar, pikirannya selalu benar, rencananya selalu benar. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa dia sedang sangat jatuh yang paling dalam gitu ya, ke lubang yang paling dalam, karena tidak menyadari bahwa hey, kita hanya manusia, kita tidak tahu masa depan, kita tidak tahu kelemahan kita gitu ya. Orang-orang yang merasa diri sempurna adalah orang-orang yang sebenarnya mereka tuh adalah orang yang sangat tidak sempurna. Nah, tetapi yang saya saksikan adalah ketika kita mau semakin dekat sama firman Tuhan, kita makin diajar. Bukan dengan paksaan, nah nanti kamu gak diberkatin, nanti lihat keluargamu ada yang celaka, bukan. Tapi karena kesadaran, ini Tuhan yang benar. Ya udah, aku mau lakukan yang benar. Iya Tuhan, aku mau melakukan kehendaknya Tuhan, karena itu yang benar. Meskipun gak enak ya secara daging, kita ngalamin penderitaan, penolakan. Loh, kita ngalamin sesuatu yang buruk, kita kan juga ngalamin penderitaan, jangan salah loh. Kita melakukan hal yang jahat, melakukan kejahatan kepada sesama kita merendahkan sesama kita. Apa sih? Live TikTok nih nggak becus nih omongan dari tadi, nggak jelas omongannya. Kita merendahkan manusia lain, sehingga manusia itu dianggap rendah, tidak sesuai dengan identitas mereka sebagai segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita yang akan menderita nanti. Kita yang akan mendapatkan konsekuensi dari tindakan kita. Kita yang akan mendapatkan konsekuensi bahwa kita sedang menjahati orang lain. Ya, kadang menjahati nggak cuma menderita bukan hanya kita sendiri ya, kemarin saya udah bilang, tapi kepada keturunan kita kelak yang nggak tahu apa-apa. Mungkin ada yang saudara yang bilang, saya nggak percaya kutuk keturunan, karena saya percaya bahwa dalam Kristus segala kutuk dan dosa itu telah ditanggung. Saya juga percaya. Tetapi kita perlu menyadari bahwa kecenderungan itu tetap ada dalam hidup kita. Contoh misalnya, seluruh keluarga kita jatuh di daerah uang, jatuh di daerah mamon, nggak hanya tukang ngutang, apalagi suka minjem duit, ngutang sama minjem duit sama aja ya, apalagi kerjanya
fokus hidupnya cuma duit, duit mulu. Sampai merelakan keluarga, merelakan istrinya pergi, merelakan anak-anaknya pergi cuma demi duit. Atau mungkin keluarga kita adalah keluarga yang kebanyakan jatuhnya di daerah misalnya perzinahan, perselingkuhan. Aduh, nggak om, nggak tante ya, nggak ini kakek dulu. Wah, udah ada tuh perzinahannya dari ini segala macam. Nah, terus iya mungkin ini ada self pride bilang, iya mungkin ada yang sombong gitu ya. Dari dulu dia selalu cerita udah punya ini, bisa ini, itu segala macam gitu ya. Iya, kita bisa doakan hal itu dan kita percaya bahwa darah Kristus sudah cukup menebus segala kutuk keturunan. Tetapi yang sering dilupakan oleh, saudara-saudara termasuk saya gitu ya, adalah kita lupa untuk mendisiplinkan hidup kita. Membiasakan kebiasaan baik dalam hati kita. Bahwa, Tuhan, keluargaku nih biasanya tukang selingkuh semua. Saya masih belajar nih untuk setia. Saya masih belajar untuk komitmen. Saya masih belajar untuk mendisiplinkan hidup saya kepada kebenaran. Wah Tuhan, gak habis-habis nih. Kayaknya aku juga bakal diproses nih di daerah uang, di daerah mamon gitu ya. Nih Tuhan, gimana nih ya? Percaya bahwa darah Kristus telah menebus dan Roh Kudus yang berada dalam diri kita yang akan memampukan kita untuk kita bisa melalui segala perkara. Termasuk segala ujian pencobaan ya kan. Sampai akhirnya kita lihat bahwa satu persatu proses kita akhirnya kita laluin, satu persatu akhirnya kebiasaan-kebiasaan buruk itu dapat kita tinggalkan, satu persatu setiap intimidasi iblis itu dapat kita tinggalkan, dan hari ini kita lihat hidup kita berkemenangan. Tapi kan tidak instan. Nah ini yang orang kebanyakan Kristen itu lupakan. Bahwa mereka mengira bahwa wah instan loh, langsung sempurna, saya terlepas, terbebas, saya langsung menjadi orang yang sempurna, langsung bisa satet menghindari setiap jebakan iblis, pencobaan iblis. Enggak ya, kita tetap harus ambil bagian juga. Tapi jangan ngerasa sendiri, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Tuhan yang ada di dalam kita. Firman Tuhan yang sendiri yang katakan, Roh Kudus diberikan bagi kita untuk menyertai kita. Apalagi Allah Bapa di sorga yang akan menjaga kita sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Apalagi Yesus yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Allah kita yang akan menyertai kita. Nih, Allah di atas segala Allah. Allah yang pencipta langit bumi yang menjaga kita. Siapa lagi yang bisa ambil kita? Gak ada. Ya, jangan biarkan setan, iblis mengintimidasi kita. Jangan biarkan roh-roh jahat itu mengambil alih hidup kita. Ingat lagi identitas kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus. Bahkan kita diangkat jadi warga kerajaan surga. Puji Tuhan teman-teman semua. Wah, gak kerasa hari ini cukup panjang ya pembahasannya. Tapi semoga teman-teman semua bisa ambil hal-hal yang teman-teman rasa itu penting, baik, itu cocok buat saya, itu bagus buat pergumulan saya. Dan biar semuanya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Yuk, kita mau berdoa ya. Yuk. Tuhan, aku sungguh bersyukur. Bahwa hari ini Tuhan menyatakan kebenaran kepada setiap orang di Live Talk ini. Keputusan ada kepada mereka ya Tuhan untuk menerima atau menolak. Keputusan hidup mereka tentang hidup dan mati mereka ada di dalam tangan mereka. Tetapi aku percaya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun mereka sehingga mereka dapat teguh. Mereka dapat ambil keputusan dan mereka memilih keputusan mereka. Untuk akhirnya mereka bisa terima firman ini dengan hati yang sukacita. Hari ini kami melihat ada banyak orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Ada banyak orang yang lagi putus asa, hilang harapan. Mereka nggak melihat adanya bukti pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan hari ini, biar mereka mengetahui bahwa Tuhan bersama dengan mereka.
bahwa Tuhan membawa mereka untuk naik kelas, untuk mereka bisa melalui perkara ini dengan pertolongan Tuhan, untuk mereka meninggalkan segala kebergantungan mereka terhadap kekuatan sendiri dan percaya secara utuh hanya kepada Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu ada mengingatkan, mengajar setiap perkataan yang Yesus katakan sehingga mereka dapat kuat lagi, dapat teguh lagi dalam Tuhan, bahkan setia sampai akhir. Tuhan, nyatalah sekarang bahwa Engkau ada bertata dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau ada, Tuhan, berkuasa dalam hidup kami. Dan kami perlu ingat bahwa kami udah terima kuasa itu dan kami hidup sebagai orang-orang Kristen yang penuh dengan kuasa. Kami nggak perlu takut terhadap apapun, penolakan, penderitaan, setiap kerugian yang kami terima ketika mengikuti Yesus. Karena Engkau begitu berharga, Engkau harta yang berharga yang kami pernah terima, dan kami bersyukur atasnya bahwa Engkau Tuhan, di atas segala Tuhan, telah melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Nya Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, berkat damai sejahtera-Mu melimpah, hikmat dan kekuatan Tuhan melimpah kami terima di siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau senantiasa menguatkan, Kau senantiasa mendidik anak-anak-Mu sehingga mereka juga menjadi pemberita-pemberita Injil di keluarga, di tempat kerja mereka, dimanapun mereka berada. Aku bersyukur sebab Engkau baik, dan biarlah kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.